Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangun kita sehingga kita bisa dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka tausiah insyaallah yang akan disampaikan oleh Dr. Fahidin Maskur MM JPRM yang mudah-mudahan insyaallah sebentar lagi dimulai. Jadi kita nanti ada dua seksi ya. Seksi selesai suruh, ada lagi prosesnya. Jadi kita ini seakan-akan semi masa terkilat maksudnya dalam rangka menuju hari-hari kita mendekatkan diri kepada Allah. Baik, mungkin itu aja. Jadi nanti setelah selesai suruh kita ada lagi proses kedua kok ya. Kita lagi pulang sampai jam 7 lagi selesai insyaallah. Terima kasih mungkin kepada Pak Ustaz kalau silakan atas kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun selasi pulau pendengar dipungut anak di tepi kali. Salam dijawab rasa-rasa belum semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang cerah ini. Allah masih berikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita. Salah satunya adalah nikmat umur yang panjang. Pada pagi hari ini kita masih bisa bangun untuk qiyamul lail, kemudian sahur, dan alhamdulillah Allah gerakkan fisik, hati dan pikiran kita untuk datang ke rumah Allah ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini sebuah kenikmatan yang agung yang Allah berikan. Di sisi yang lain, para saudara kita mungkin tidak mendapatkan nikmat yang besar seperti kita pada pagi hari ini. Dan insyaallah kita akan mengikuti kajian subuh yang mungkin akan berbeda dengan kajian-kajian subuh sebelumnya ya. Ini kita menggunakan nyatul saja alat untuk mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Jadi manusia itu ada yang model pembelajarannya dengan visual ya, dengan gambar, dengan video, dengan warna ya. Ada pembelajaran visual yang lebih mudah untuk menangkapnya. Ada juga orang itu pembelajarannya auditorial ya, dengan penguatan pendengaran ya. Ada juga yang dengan kinestetik, dengan praktikum. Nah, jadi kita menggunakan tiga model ini sehingga yang visual bisa melihat ya dengan sempurna, sehingga bisa diolah oleh otak dan pikiran sampai kepada mengamalkan dalam perbuatan. Yang auditorial pun juga mampu untuk bisa menggunakan kecerdasan auditorialnya. Kemudian yang kinestetik juga bisa memanfaatkan kecerdasan kinestetiknya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, terutama tokoh masyarakat, alim ulama, khusus pengurus Masjid Al-Falah, Nurul Falah. Nurul Falah, maaf ya, Nurul Falah. Saya baru kali pertama di sini. Ya. Kemudian yang saya hormati panitia Ramadan dan terkhusus Pak Jefrizon yang sudah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini. Insyaallah tadi sudah disampaikan ada dua sesi, mudah-mudahan bahwa Bapak dan Ibu bisa bertahan ya sambil kita iktikaf di masjid ya. Jadi ada materi menjelang syuruk ya, kemudian nanti ada setelah syuruk ya. Kita tak boleh pula melewatkan syuruknya ya, karena keutamaannya luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah, salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kita buka pertemuan ini agar diberkahi dengan sama-sama bacakan basmalah dan umul kitab Al-Fatihah. Nanti Bapak dan Ibu para jemaah, mungkin saya tidak tetap duduk di sini, bisa mungkin saya berdiri. Ya, karena model penyampaian tadi penyampaian kinestetik, jadi kita tak monoton duduk, ya saja ada bergerak. Jadi izin nanti kalau ada mungkin saya berdiri, bukan bermaksud untuk mengajari ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya kepada para orang tua kami di sini, tidak ada maksud untuk mengajari. Jadi ini di sini kita sharing saja, mudah-mudahan mengingat-ingat kembali ya. Mungkin model tausiahnya ya seperti motivasi lah, seperti itu ya, seperti motivasi. Jadi berbeda, mungkin agak berbeda mungkin dengan para ustaz-ustaz yang lain dengan pendekatan yang berbeda. Itu permohonan maaf kami yang pertama. Bapak dan Ibu rahimahullah, kalau kita berada di taman seperti ini, kira-kira kita merasa nyaman, bahagia atau tidak? Saya tanya sama Bapak dulu. Kalau Bapak punya taman seperti ini di belakang rumah atau di depan rumahnya, bahagia nggak Pak? Pagi? Bahagia Pak? Ibu-ibu kalau punya taman seindah ini di belakang rumahnya, ya bahagia? Bahagia atau bahagia banget? Bahagia banget. Alhamdulillah. Kenapa kita bahagia Pak? Pak Haji, kenapa Pak Haji bahagia? Kalau punya taman seperti ini. Oh, masya Allah, sejuk sekali pemandangannya. Kalau Pak Haji, senang di hati. Ya, kenapa? Karena taman ini indah. Tentu indah. Ya, Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Kita pun juga suka yang indah. Kenapa indah? Karena dia berwarna-warni. Berwarna-warni. Bunganya berwarna-warni, membuatnya menjadi indah. Sama seperti ibu-ibu kalau masak, kan berbagai macam bahan masakannya, sehingga masakannya menjadi enak. Coba kalau garam sama cabai aja, mungkin rasa asin sama rasa pedas saja, tapi ada bumbu-bumbu yang lain. Ada lengkuasnya, ada kunyitnya, ada ya macam-macam rempah, sehingga menjadi masakan itu enak. Begitu juga dengan taman ini, kita anggap indah dan kita merasa nyaman di situ karena dia berwarna-warni. Ya. Dalam bahasa kitanya ini ya tidak ada warna yang lain, ya tidak ada warna merah kalau tidak ada warna yang lain, tidak ada warna putih kalau tidak ada warna kuning. Jadi saling mengisi dan saling melengkapi, saling mengisi dan saling melengkapi. Tujuannya apa? Jamaah Nurul Falah ini komplek di sini akan terlihat indah dan bahagia seperti taman bunga ini ketika saling mengisi dan saling melengkapi. Ini poinnya, ya. Jemaah Masjid Nurul Falah dari berbagai latar belakang, ada suku Melayu, Minang, Jawa, Batak, Banjar, Bugis, ya. Dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang, dari berbagai juga usia dan umur, ya. Dia akan terlihat indah, akan kompak ketika bisa saling mengisi dan saling melengkapi. Saling mengisi dan saling melengkapi. Semua punya potensi. Ya, hadir di sini adalah orang-orang yang luar biasa, orang yang hebat, dan kita lahir sebagai pemenang. Ya, 500 juta sel spermatozoa masuk ke dalam rahim ibu kita. Ya, hanya satu sel saja membuahi ovum, ya, sel telur, dan itulah kita. Itulah kita yang hadir pada hari ini. Kita telah bersaing berkompetisi dengan 500 juta calon manusia. Hanya kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak ada kita berkeluh kesah sebenarnya dalam hidup ini. Kenapa? Karena kehadiran kita di muka bumi ini sudah dipilih yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terpilih di antara 500 juta calon manusia, lebih banyak daripada penduduk Indonesia hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu terlahir sebagai seorang pemenang, bukan pecundang. The winner, bukan the loser. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu berkeluh kesah? Kenapa kita suka galau?
bikin status di media sosial. Kenapa Bu? Karena kita selalu meminta apa yang belum kita terima daripada mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Itulah pusat kegalauan itu. Kita selalu meminta yang belum kita dapatkan kepada Allah, tapi kita lupa mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ini slide pertama, mudah-mudahan terbangun rasa kebersamaan, ya, saling mengisi dan saling melengkapi, ya, sinergi bahasa modernnya sekarang, kolaborasi. Pengurus masjid tidak ada artinya ketika tidak ada jamaah, ya. Ada pengurus masjid, ada jamaah, remaja, anak-anaknya nggak ada. Ada remaja, ada pengurusnya, ada bapak dan ibu-ibunya, nggak ada marbotnya. Semua saling mengisi dan melengkapi. Marbotnya ada, ya, jemaahnya ada, sound systemnya nggak hidup, listriknya mati. Semua saling bersinergi dan saling berkolaborasi, saling mengisi dan saling melengkapi. Izin, ya, perkenalan sedikit dari disampaikan. Saya sebenarnya bukan ustadz Pak, cuma saya ini seorang trainer motivator di lembaga Trasco. Ya, dulu Pak Haji Rizal lupa, kita pernah training di Pertamina Bukit Batu, ya, tahun 2006 dan 2008 ya. Kita sering juga ke Dumai juga, Pertamina RU2 namanya, misalnya di Dumai. Kemudian di Chevron, saya juga konsultan spiritual di RAPP, ya, untuk budaya kerja, ya. Alhamdulillah mengikuti Lemhanas 2014 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, ya, satu angkatan dengan Lejen TNI Rahmayadi, ya, waktu itu di Pangkostrat, ya. Sekarang udah pensiun lah, ya, pernah jadi gubernur Sumatera Utara untuk sertifikasi leadership dan kepemimpinan. Nah, inilah aktivitas memang di Pekanbaru aktivitas, ya, juga sebagai pembalik diundang, tapi model ceramahnya ya seperti ini, ya mungkin berbeda dari kesalahan. Jadi mohon maaf. Tapi ada juga bapak dan ibu yang masjid, ya, ini makanya saya minta maaf terlebih dahulu, nggak menerima model-model seperti ini. Ngapain bawa gambar-gambar ke dalam masjid? Ada juga yang tidak menerima, Pak Haji, ya, ngapain pakai itu. Nah, ada juga yang belum menerima, jadi kita maklum saja. Status sudah berkeluarga Pak, alhamdulillah, ya, sudah 6 anak saya, 3 laki-laki 3 perempuan, ya. Nah, ini nomor HP, oke. Saya biasa dipanggil coach, ya, jadi bukan Ustaz coach, karena sertifikasi coachnya 2016 di Malang. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah memanggil kita dengan panggilan hai orang-orang beriman, takwalah, ya. Kemudian diulangi lagi, bertakwalah. Hendaklah setiap diri, ya, memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, ya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ayat menyambung dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas antara kami? Ya, Rasulullah tidak mengatakan orang yang paling cerdas itu seperti Ali bin Abi Thalib, ahli ilmu. Orang yang paling cerdas itu seperti Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses, atau seperti Abu Bakar, atau seperti Umar bin Khattab, seorang panglima yang luar biasa. Jalan aja dia, setan iblis menyingkir. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang paling cerdas antara kalian adalah orang yang apa Bu? Orang yang siap menghadapi kematian dan memiliki bekal untuk persiapan hari akhir. Itu orang yang paling cerdas, bukan profesor doktor. Tapi orang yang paling cerdas, perspektifnya Rasulullah adalah orang yang siap berhadapan dengan kematian yang datang secara tiba-tiba, tidak tahu apakah esok, sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, wallahu a'lam, dan memiliki bekal untuk menghadapi hari akhir. Itulah orang yang paling cerdas. Nah, mudah-mudahan kita di sini, ya, para jemaah siapapun yang hadir pada kesempatan ini adalah orang-orang yang senantiasa kita merasa kurang dengan amal-amal kita. Nah, jadi itu ya Bu Pak, ya, kalau kita hadir dalam sebuah pengajian, melaksanakan amal ibadah ini, karena kita sadar bahwa amal kita
bahwa taubat kita mungkin belum sempurna. Makanya Allah kasih Ramadan tahun 1446 ini. Bisa jadi Ramadan yang sebelum-sebelumnya ada yang mungkin usia orang tua kami ada yang 60 tahun. Berarti sudah lebih kurang 50 kali ikut Ramadan. Kalau usianya yang 70 tahun, berarti bisa sudah 60 kali ikut Ramadan. Bisa jadi 60 kali ikut Ramadan, taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita belum sempurna. Dikasihlah kesempatan untuk Ramadan tahun ini. Gunakanlah dengan baik, maksimalkan dengan baik. Ya. Ya, di ayat yang lain Allah berfirman, ya, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha ila akhir ayat. Ya, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa demikian? Dilanjutkan ayatnya, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat kauniyah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ya. Dan mereka mempunyai mata, ya, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan ya lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi orang-orang yang akan mengisi neraka jahanam adalah mereka-mereka yang Allah berikan hati, ya, qalbu, ya, tapi tidak digunakan untuk memahami, ya, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan mata, diberikan pendengaran, tidak digunakan untuk, ya, bahwa melihat tanda, ya, tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tubuh kita, saya sudah mulai beruban juga satu persatu. Itu juga sudah tanda tazkiyatun nafs kita, tanda zikrul maut kita, bahwa uban tubuh, ya, dari yang hitam sudah menjadi putih. Itu sudah tanda bahwa, ya, maut itu bisa jadi, ya, dari usia. Kalau mengikuti usia Rasulullah 63 tahun. Kalau yang sudah 65 tahun udah bonus 2 tahun. Yang 70 tahun udah lebih banyak lagi bonusnya. Yang 64 tahun, yang 62 tahun siap-siap. Ya. Tapi yang namanya ajal, fa iza ja'a ajaluhum la yastaqimuna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak memandang usia. Ya, nggak bisa juga dimundurkan sedetik pun, nggak bisa juga dimajukan sedetik pun. Kalau udah datang, ada yang ketika sholat lagi sujud gitu, tiba-tiba nggak bangun lagi. Ada yang teman saya mau berangkat sholat maghrib, berwudhu di depan rumahnya, terjatuh meninggal. Ya, ada yang ketika bekerja macam-macam. Istilah kita orang dulu tuh namanya buah kelapa, yang tua jatuh, yang matang jatuh, yang muda jatuh, putih pun jatuh. Ya, itulah kematian, itulah kejadian. Cornelius dari inti selain daripada yang tadi, ini mengingatkan kita bahwa fungsi kita sebagai manusia di muka bumi tidak lain yang bukan hanyalah beribadah. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah ibadah. Kalau aktivitas kita keluar dari rumah, apapun yang diawali dengan basmalah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari keberkahan, insyaallah aktivitas itu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ini sudah hafal kita, ya. Surat Al-Baqarah 183 tentang kewajiban kita berpuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jin, pernah nggak melihat tabung oksigen seperti ini? Saya coba konekkan dengan Bluetooth ini. Tabung.
beliau. Banyak orang menggunakan oksigen di rumahnya. Termasuk saya waktu kuliah dulu, ketika suka naik gunung, ya kita bawa tabung kecil ini, oksigen ini. Ketika pernapasan tekanan terlalu tinggi, pernapasan berkurang, maka kita menggunakan tabung ini. Harganya berapa, Bu? Pak? Kalau dijual di apotek harganya dulu 21.500. Hanya bisa digunakan lebih kurang 75 kali sat, ya, 75 kali pemakaian. Ini saya ingin bandingkan, ya. Kalau kita dirawat di rumah sakit, nah ini 1 jam untuk bayar oksigen saja, ya oksigen saja 1 jam, ya harganya berapa? 516.000. Ya kalau satu jam, ya. Walaupun ada mungkin asuransi dan segala macam, tapi untuk bayar oksigen segitulah diekivalenkan. 1 hari Bapak Ibu, kalau kita bisa dirawat, ya, atau orang tua kita pernah dirawat, itu dihitung-hitung lebih kurang 12 juta untuk bayar oksigen, ya, untuk membayar udara. Satu tahunnya ada lebih kurang 4,5 miliar untuk membayar oksigen. Coba kita hitung nikmat yang Allah berikan dari kita lahir sampai usia hari ini. Ya. Allah kasih. Ya. Ini kalau di rumah sakit nggak bayar, suruh pulang sebagai rumah sakit. Ya, bayar dulu tagihan minimal 50%. Ya. Ada artis itu namanya Olga Saputra, meninggal di Singapura, rumah sakit Elizabeth Singapura, habis hartanya untuk membayar biaya rumah sakit. Salah satunya membayar oksigen. Ya. Allah berikan kita oksigen sejak kita lahir, bahkan di dalam kandungan pun sudah dikasih udara. Kalau 1 tahun Allah kasih kita oksigen 4 miliar, ya, 4,5 miliar, kalikan dengan usia kita hari ini, ya, yang anak kita 10 tahun sudah 40 miliar, ya, hutang oksigen udara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak pernah Allah tagih, yang nggak pernah Allah tagih. Ya, kalau kita punya rekening listrik, ya, nggak bayar sebulan aja udah datang petugas PLN namanya, ya, kredit motor, kredit mobil, sebulan 2 bulan aja nggak bayar, langsung petugasnya nelpon mau ditarik kendaraan itu seperti apa. Tapi Allah kasih kita udara yang begitu banyak ini, nilainya, ya, 1 tahun saja, ya, itu lebih kurang 4 miliar dolar. Allah kasih kalikan dengan usia kita. Makanya kita ini bukan miskin, gitu. Allah kasih nikmat udara saja sudah segitu banyak, ya. Ya, dan begitu kitanya orang yang kaya. Makanya orang yang sehat itu orang yang kaya. Kalau kita ketemu sama kawannya, ustaznya Pak Haji, yang ditanya apa kabar, sehat? Berarti sehat itu luar biasa. Enggak ditanya berapa rumah kosnya, berapa sawitnya, enggak ditanya sehat Bu, sehat Pak. Betapa nilai sehat itu luar biasa. Nah, jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini masih bisa menghirup udara yang segar, ya, masih bisa beraktivitas, ya, untuk mendapatkan selalu prestasi dari kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, ini kita coba refleksi, ya. Ada 2 gambar di sini kan Pak Bu. Nah, makanya visualnya penting. Ada gambar sepatu keren, ya, limited edition, ya. Ada ini Alasani, ya, dari botol minuman. Ini bisa jadi kita, ya Allah takdirkan kita memiliki sepatu yang bagus, bermacam-macam merek, dan mereknya yang keren-keren, bagus-bagus, ya. Tapi terkadang kita kurang bersyukur, tidak menggunakan sepatu ini, tidak menggunakan alas kaki ini untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara mereka hanya memiliki merek sepatu buatan mereka sendiri dari bekas-bekas botol minuman, ya. Tapi bisa jadi dalam pandangan Allah
mereka jauh lebih bersyukur daripada kita. Terkadang yang kita keluhkan itu, Bu, kita mengeluhkan sepatu kita misalnya, sandal kita akan ganti-ganti. Itu bisa menjadi impian bagi mereka, baik, harapan bagi mereka. Ya, atap rumah kita yang mungkin bocor-bocor sedikit kita keluhkan, tapi itu bisa menjadi impian bagi mereka-mereka yang tinggal di kontrakan. Sepeda motor kita yang macet, yang kita keluhkan, atau mobil kita yang sudah tua, itu bisa menjadi impian bagi mereka yang tidak punya mobil, impian bagi mereka yang tidak punya sepeda motor. Nah, kita berupaya untuk diet, menurunkan berat badan kita, olahraga. Ya, kenapa? Kelebihan makan, kebanyakan lemak, protein, karbohidrat. Ya, tapi mereka kurus bukan karena diet, bukan karena kena penyakit gula, tapi karena nggak ada makan yang bisa mereka makan. Bisa jadi dalam pandangan Allah mereka jauh lebih mulia dibanding kita. Kenapa? Karena mereka bersyukur. Nah, ini bukan termasuk pornografi dan segala macam. Ini kita dilindungi waktu bayi, ya, waktu kecil kita dilindungi, kita disayangi, ya, kita dicintai, ya, kita dipeluk, ya. Kita punya orang tua, kita punya keluarga, ya, ini waktu kita kecil, disayangi, dipeluk, diproteksi. Sementara mereka, ya, tak punya orang tua, tak punya keluarga, tak punya sahabat, tapi tetap tersenyum memandang masalah kehidupan mereka. Kenapa? Bisa jadi dalam pandangan Allah mereka ini lebih bersyukur daripada kita. Kita bisa tidur nyenyak di tempat tidur kita, di kamar kita, pakai AC, nyaman, ventilasinya bagus, pokoknya nyaman, bisa sambil media sosial, ya, bisa baca buku, ya, tapi mungkin kurang kita bersyukur. Ya. Tapi dalam pandangan Allah, nah mereka yang mereka tidak punya tempat tinggal ini, ya, bisa jadi dalam pandangan Allah jauh lebih mulia. Kenapa? Karena bersyukur. Padahal Allah mengingatkan, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau saya bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka nikmat itu akan diberikan, akan ditambah. Ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Dan barang siapa yang kufur, ya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu anak-anak kita. Ya. Anak-anaknya satu hadir di depannya. Alhamdulillah. Ya. Ini anak-anak kita melewati, ya, jembatan yang sudah usang ini, sudah rusak ini, tapi semangat untuk belajar, ya, semangat untuk menuntut ilmu. Dibandingkan dengan cucu-cucu kita, kayaknya udah punya cucu sebagian besar. Cucu-cucu kita berangkat diantar oleh orang tua, pulang dijemput. Kalau udah SMA, SMP mungkin udah bawa kendaraan sendiri. Tapi sering terlambat dibandingkan dengan mereka melewati ini tantangan yang jatuh ke sungai, basah pakai mereka bisa berbahaya juga, tidak safety, tidak aman. Tapi mereka selalu datang disiplin. Ini salah satu di Kabupaten Pandeglang, Banten beberapa tahun yang lalu. Ya, asli fotonya diambil. Ya, di Riau, insyaallah, ya, sudah baguslah infrastruktur kita, ya, untuk anak-anak kita untuk berangkat ke sekolah. Artinya jauh lebih bersyukur kita dibandingkan saudara-saudara kita ini. Ya, hikmah, ada dua kenikmatan yang, ya, sering kita melupakan, ya, yang sering manusia melupakan. Apa itu? Nikmat, sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Ya, kalau udah ada rasa tidak enak di tubuh kita, ya kan, baru terasa. Ya. Udah mulai bertambah usia, mata sudah mulai menurun fungsinya, telinga sudah mulai menurun fungsinya, itu baru terasa nikmat sehat itu sudah berkurang. Ya, waktu luang juga. Dulu waktu masih muda, masih kegiatan aktivitas lancar. Sekarang sudah mulai terbatas, ya, waktu kita. Kita jam berapa sudah? Sudah? Belum? 4 menit lagi. Berapa menit, Pak? 4 menit. Oh, 4 menit ya. Tolong ingatin. Kita maafkan. Nah, coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga tapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar tapi Allah belum mengkaruniai mereka untuk punya anak. Ada yang punya karir cemerlang tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga tapi karirnya hancur. Tahu nggak kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja, katamu, sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan. Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang, sedangkan perjuanganmu begitu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan, pasti tidak akan ada habisnya. Manusia pasti punya masalah masing-masing. Masing-masing pasti punya perangnya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjal. Cuman yang membedakan itu jenis batunya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit. Cuman yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa rahmat yang Allah kasih ke kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rezeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang di media sosial dengan 24 jam kita saat itu. Itu tidak adil. Dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita, bagi para pengangguran, pekerjaan kita itu adalah impian mereka. Dikala kita selalu mengeluhkan tentang anak kita yang berisik dan susah diatur, tapi anak kita yang berisik itu adalah impian semua wanita yang ditakdirkan untuk tidak bisa punya anak. Rumah kecil yang selalu bocor itu adalah impian orang-orang yang terusir dan tergusur. Harta kita yang sedikit itu adalah impian bagi orang-orang yang dikejar hutang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini? Walaupun sekurang apapun itu. Kenapa kita terlalu sibuk dengan melihat bahagianya orang lain? Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Kenapa kita terlalu sibuk ngurusin rezekinya orang lain? Sampai rezeki yang ada di dekat kita saja kita tidak pernah sadari, bahkan kita tidak pernah syukuri itu. Apa yang membuat kita mengeluh? Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan kita? Taruhlah kita lagi susah sekarang, kita lagi berada di fase yang begitu sangat perih dalam hidup ini. Tapi bukankah Tuhan selalu memberikan kita masalah, selalu dengan jalan keluarnya? Jangan tangisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusi. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur. Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah dengan berpikir jernih. Berpikir jernih hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti. Tapi sebenarnya kalau Tuhan menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia selalu jalan beriringan. Allah itu sayang sama kita. Kita saja yang kurang bersyukur. Tuhan itu selalu menjaga kita. Tapi kita saja yang tidak tahu diri. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang kamu lagi alami sekarang. Saat kamu bangun pagi besok, ucapkanlah rasa syukur. Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari pagi. Tidak ada penderitaan yang abadi, begitu juga dengan kebahagiaan, kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah dia akan selamanya merasa bahagia.
Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan. Karena dengan selalu bersyukur, kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah. Nikmati semuanya yang kamu miliki saat ini. Jika sedih, jangan terlalu jatuh. Jika senang, jangan terlalu terlena. Sertakanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Bahkan walaupun cuma sendal jepit yang Anda pakai sekarang, bersyukurlah. Karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki. Ada pepatah Jawa mengatakan, sejatine urip kuwi mung sawah sinawah. Terkadang kita melihat hidup orang lain itu jauh lebih enak daripada kita. Tapi mungkin saja dia lebih susah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Hakikat hidup ini adalah persoalan bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Terakhir, tarik nafas panjang, bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan. Terima kasih. Kalau kita bersyukur, intinya insya tidak ada kecemasan. Ya, kita akan bahagia, kita akan happy aja dalam hidup ini. Dokter aja mengatakan 10% penyakit itu karena makanan, Pak. 10% saja karena makanan. 90% itu karena kecemasan. Kecemasannya apa? Karena memikirkan rezekinya orang lain, karena menghitung gajinya orang lain. Ya, jadi tak usahlah menghitung-hitung gaji orang lain, menghitung rezekinya orang lain. Syukurilah apa yang ada pada diri kita. Ya, termasuk tadi di awal, syukur yang paling besar adalah Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Ya, itu kita akan happy dan bahagia. Kita akan menjalani hidup ini dengan penuh ketenangan, insyaallah. Insyaallah kita break dulu untuk lanjut syuruk dan nanti kita lanjutkan setelah syuruk. Assalamualaikum. Dari terang atau gini ya. Ya, kekuatan motivasi itu kita bisa belajar dari sebuah pohon. Pohon itu kokoh dan kuat karena apanya, Pak? Akarnya. Ya, ini kita belajar dari fenomena gunung es. Ya, bagian yang terlihat, ya, lebih kecil dibandingkan dengan tidak terlihat. Di atas permukaan seolah-olah besar, tetapi sebenarnya di bawah permukaan jauh lebih besar. Kita lihat gambarnya. Biar ini tampilan performance, ya, ada kecil sekali. Ya. Tapi yang di bawahnya, inilah fondasi, inilah tapi di sini, akidah di sini, kuatan keimanan. Ya, yang paling dalam, yang paling kokoh, ya, kekuatan cinta, keyakinan, kekuatan spiritualitas ada di sini. Kalau ini runtuh, maka sama seperti kalau fondasinya runtuh, maka bangunan juga akan runtuh. Tapi kalau bangunannya runtuh, fondasi masih kokoh, masih bisa dibangun. Tapi kalau fondasi yang runtuh dari atas sampai ke bawah, begitu juga dengan lapisan yang kedua ini. Ya, ini motivasi itu di bawah garis permukaan, dia nggak nampak, ya, tapi mempengaruhi, ya, mempengaruhi amal. Ilmu dan iman, ya, kolaborasi ilmu dan iman ini akan menjadi amal. Ya. Tapi kalau salah satunya tidak ada, yang lapisan ilmu tidak ada, dia tidak akan bisa berdiri, tidak akan kokoh seperti ini. Ya, begitu juga, apalagi ini nggak ada dasarnya. Fondasinya nggak ada. Ya, pohon ditebang pun yang akar tunggang, ya, pohon nangka, pohon mangga dipotong masih tumbuh tunasnya. Kenapa? Akarnya masih sampai ke dalam, masih kuat iman dan ilmu.
hafiz, tapi masih ada iman dan masih ada kompetensinya, masih ada ilmu dan kapasitasnya, masih bisa dicari, masih mampu untuk melakukan. Nah, ini buat para orang tua. Jadi 5 menit, sedikit 5 menit. 4 kekuatan menanamkan nilai. Kita sebagai orang tua, ya, mendidik anak adalah pekerjaan besar. Tidak mudah melakukannya karena hal tersebut tidak bisa dilakukan sebagai sambilan. Enggak ada S1 mendidik anak. Enggak ada waktu SMA dulu, SD, SMP, SMA kita ada belajar mendidik anak kan. Itu pengalaman ya. Padahal itu tugas besar ya. Menyangkut dunia dan akhirat. Semua orang tua mendapatkan anak itu cerdas, sehat, berakhlak baik, taat beribadah, mereka susah tidak segan melakukan apapun untuk anaknya. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh orang tua ya dalam menanamkan nilai kepada putra putrinya adalah ya kekuatan keteladanan. Ya, ada 2 prinsip dalam masalah keteladanan. Pertama, kita hanya bisa memberi sesuatu yang kita miliki. Ya, kita bisa memberi ketika kita miliki. Ya. Kedua, mengubah perilaku dengan perilaku. Ya, mengubah hati harus dengan hati. Ya, kalau ingin mengajarkan anak rajin sholat ke masjid, maka teladannya adalah ayahnya. Ya, sudah memulai untuk bisa datang ke masjid. Kalau melatih anaknya agar bisa tilawah Quran itu sehari, dimulailah dari kita teladan. Tidak mungkin kita bisa memberi sesuatu kalau kita tidak ubah perilaku dengan perilaku, ubah hati dengan hati. Jika kita ingin nilai agama dan kebaikan menjadi perilaku anak kita, maka nilai itu harus kita miliki dan sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Kedua, kekuatan ilmu. Semakin dalam ilmu seseorang tentang mendidik anak, membuat paradigmanya terhadap anak semakin besar. Paradigma yang besar tentang anak akan membuat seseorang bersikap dan perilaku benar terhadap anak. Ilmu, ya, apalagi di era artificial intelligence hari ini, ya, terkadang sudah di luar batas kendali manusia. Anak-anak Gen Z, ya, sahabatnya tidak lagi orang tuanya, sahabatnya tidak lagi teman sekolahnya, sahabatnya adalah handphone. Dia bisa menggunakan kapanpun, dimanapun. Terkadang dengan sampai ini bisa menjadi Tuhan bagi mereka, karena ini tidak akan bisa menyelamatkan dunia dan akhirat mereka. Yang menyelamatkan dunia dan akhirat mereka adalah ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan kesabaran. Apakah kita langsung menjadi orang baik seperti sekarang ini ketika dilahirkan? Tentu tidak. Untuk menjadi baik kita membutuhkan proses panjang. Demikian pula anak kita. Mereka juga membutuhkan proses yang panjang dan lama untuk menjadi baik. Jadi lagi mohon maaf, terkadang saya melihat anak-anak kita sering ke masjid ya Pak ya. Tapi ada beberapa besar ya anak-anak ini ada lari-lari, ada langsung bapak-bapaknya mengatakan, keluar kalian dari masjid. Daripada ikut keluar, memang bagus. Tapi mungkin caranya kurang bagus. Masih beruntung anak-anak itu masih mau ke masjid. Tinggal kita nasihati saja. Jangan lari-lari. Nanti kebetulan kepalanya ketempok, bisa luka atau kacanya pecah. Nanti tidak boleh mengatakan keluar dari masjid daripada di masjid. Saya lihat sekarang ini. Ya, sehingga anak-anak jadi trauma, tak mau datang ke masjid, dimarahin sama bapak. Akhirnya masjidnya jadi isinya orang tua, tidak ada generasi selanjutnya. Sabar, ya, karena mereka dunianya memang dunianya masih dunia bermain, yang anak-anak. Tapi kalau sudah tua, udah remaja, lari-lari itu ya wajar. Tapi kalau masih dunianya masih punya anak-anak, tinggal kita nasihati saja. Itulah dibutuhkan kesabaran. Kekuatan keteladanan sudah, ilmu sudah, orang tuanya belajar, kemudian kesabaran sudah. Ada kekuatan yang ketiga. Yang ketiga
ketika hal ini mungkin tidak mempan, maka kekuatan doa, ya. Ketika semua ikhtiar dalam mendidik dan menenangkan sudah dilakukan dan hasilnya masih belum sesuai, harapan, ya, kita adalah doa, ya. Doa, ya, adalah kekuatan terakhir dan senjata. Doa silahul mu'min, doa senjata orang mukmin. Ya, kalau kita punya anak yang seperti sulit untuk diatur, ya, kita adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong kepada Allah. Ya, ia karena berdua, ia karena nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya, hanya kepada Allah kita mengadu. Ya, mengadu kepada manusia belum tentu kita akan mendapatkan hasilnya yang baik. Tapi kalau mengadu kepada Allah, Allah lah yang memberikan keputusan yang terbaik. Kita bersujud tengah malam, doa tengah malam, laporkan kepada Allah, biar Allah yang urus. Itu lagi, itu kekuatan yang keempat. Banyak hilaf dan salah kita. Yang apa? Tidak ada yang kita sempurna, ya. Termasuk ustaz pun banyak maksiatnya. Ada dosanya, ya. Pengurus masjid pun ada dosanya, ada salahnya. Sama kita pun ada dosa, ada salahnya. Tapi orang yang tenang dalam menjalani hidup ini adalah orang yang mudah memberikan maaf. Makanya terapi maaf ini penting. Terapi maaf, terapi maaf. Maaf kalau kita ribut dengan guru, ribut dengan ustaz, ribut dengan tempat kita mengaji. Walaupun bapak menang, walaupun ibu menang, keberkahan menuntut ilmu pasti akan hilang. Kalau kita ribut dengan sumber ilmu pengetahuan, walaupun kita menang, ya, kita sendiri kalah, ya, karena keberkahannya akan hilang. Maafkan, maaf. Kalau kita ribut dengan keluarga, walaupun kita menang, hubungan keluarga akan renggang. Ya, akan renggang. Ribut dengan sepupu, ribut dengan mertua, ribut dengan keluarga, akan renggang. Kalau kita maaf, kalau kita ribut dengan pasangan, ibu ribut dengan suami ribut dengan istri, walaupun kita menang, perasaan saya pasti akan berkurang. Perasaan saya pasti akan berkurang. Maafkan. Maaf kalau kita ribut dengan kawan, walaupun kita menang, yang pasti kita akan kekurangan kawan. Maaf kalau kita ribut dengan rekan sekerja, walaupun kita menang, tiada lagi semangat bekerja dalam sebuah tim. Maaf kalau kita ribut dengan customer, dengan pelanggan, walaupun kita menang, pelanggan akan tetap jadi. Maaf kalau kita ribut dengan bos, dengan pimpinan, walaupun kita menang, tiada lagi masa depan di depan kita. Terakhir, maaf kalau kita ribut dengan siapapun, walaupun kita menang, kita tetap kalah. Yang menang cuma ego diri sendiri. Ya. Tugas besar kita adalah mengalahkan ego itu. Tugas besar kita adalah mengalahkan ego. Apabila menerima teguran, tidak usah terus meledak-ledak atau marah. Bersyukurlah masih ada yang mau menegur kesalahan kita.
maaf. Ini bentuk kinestetiknya, prakteknya. Coba izin bapak-bapak berhadapan dengan temannya, cari pasangan kedua. Ya, coba berdua. Ya, ibu-ibu udah pas berdua. Berhadapan bersalaman. Ya, berhadapan bersalaman. Ya, berhadapan bersalaman. Dan terapinya adalah saling memaafkan. Ya, tentukan orang pertama, orang kedua di antara berdua. Ya. Kita saling memaafkan, saling mendoakan, saling memaafkan, saling mendoakan. Ini kalau dilakukan, biasanya kalau kita berdoakan doanya rame-rame kan. Kalau ini langsung kita doakan saudara kita. Antara bapak berdua, tentukan orang pertama, orang kedua jawabannya. Bapak satu, ini dua. Ya ini empat. Bapak nggak ada kawan. Ini terapi, proses terapi maaf namanya. Terapi saling mendoakan. Ya bapak berdua. Bapak ngawasi aja pak. Bu. Oke. Orang pertama mendoakan orang kedua. Ya, orang pertama mendoakan orang kedua. Yang didoakan jangan sifatnya umum tapi khusus. Ya. Dan yang berdoa usahakan terdengar sama yang didoakan. Misalnya doanya begini, ya Allah, aku berdoa kepadamu ya Rabb, sembuhkanlah, pulihkanlah penyakit saudaraku ini. Itu kan khusus. Atau ya Allah, mudah-mudahan haji plusnya segera terlaksana dalam 2 tahun ini ya Allah. Itu kan khusus. Tapi kalau udah ya Allah, masukkan saudaraku ini bersamaku di surga, itu kan sama keinginan kita bersama. Tapi yang khusus, ya Allah, kalau ada anaknya yang sedang kuliah segera tamatkan, itu kan khusus. Nah, jadi minimal 3 doa terbaik. Masing-masing 3 doa terbaik. Yang nomor 1 3 doa terbaik, nomor 2 juga 3 doa terbaik. Dan ketika kita mendoakan, ucapkan amin. Ucapkan amin ya Allah. Kita tidak tahu di pagi hari ini Allah mendengarkan doa kita. Ini terapi kok. Hanya bapak ada pasangan. Ya. Yang kuliah juga sesuai dengan kebutuhan. Selesaikan skripsinya ya Allah. Nah ini contoh ya. Apa cari doa sama Pak ini kita coba terapi doa. Maaf. Iya. Kalau misalnya orang pertama sudah memberikan doa, ya. Maka nanti ucapkan terima kasih ya. Dilanjutkan oleh orang kedua mendoakan orang pertama, jangan pulang kalah doanya daripada doa yang pertama. Bisa Pak ya? Paham ya? Berikan doa terbaik buat saudara kita. Ya silakan dimulai dari sekarang. Dengan tulus ikhlas, kita tidak tahu dari mulut siapa doa ini dikabulkan. Diungkapkan ya Pak ya, terdengar. Yang mendengar gunakan amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabb. Tidak tahu mungkin dari mulut siapa di doanya akan dikabulkan. Kalau orang kedua sudah mendoakan, orang pertama sudah mendoakan, minimal 3, semakin banyak lebih baik. Berikan terima kasih, berikan pelukan yang hangat, berikan pelukan ucapan terima kasih. Sudah siap? Cepat. Singkat. Saya mau tanya doa terbaik buat saudara Haji tadi doakan dengan Bapak siapa? Pak Said. Dengan Pak siapa? Pak Anwar Sadar. Tadi Pak Said doakan Pak Anwar Sadar apa Pak? Bisa? Mendoakan Pak juga semoga Pak Haji diberikan kesehatan, baik Pak Haji Anwar Sadar dan keluarga diberi baik Pak Haji Sadar dan keluarganya, dan menjadikan anak yang soleh-soleha. Semoga selamat dunia dan akhirat. Amin. Pak Anwar Sadar tadi membalas doa Pak Said. Kami mendoakan
Haji. Alhamdulillah. Saya mendoakan saudara saya ini diberikan Allah umur ibadah yang panjang. Yang kedua, dimudahkan rezekinya. Dan yang ketiga, keluarganya dan anak-anaknya, anak yang dekat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendoakan Pak Haji tadi supaya terlalu diberi kesehatan dan terus bisa semangat menjalankan ibadah, dan semoga Allah memudahkan segala urusan Pak Haji. Bapak juga boleh Pak, silakan Pak, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan kepada Ananda kami ini juga di dalam Ramadan. Aku mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan karena dan saya ini untuk menjalankan tugasnya dalam keluarga sehingga tercapai cita-cita untuk anak-anaknya. Amin. Amin ya Allah. Kasih Pak Haji. Ananda tunjukkan apa Bapak? Tuh, perempuan, ibu-ibu perempuan kasih. Terakhir mungkin dari ibu. Iya. Kita dengarkan suara ibu. Bantu. Lupa. Ya. Akan Ibu Edi, pihak keluarga, kalau juga dalam lima, kedua diberikan kesehatan, umur yang berkah, anak cucu. Ketiga, mendoakan Bu Edi semoga dipertemukan juga kamu di surga. Saya mendoakan Ibu Eva mudah lancar dalam segala urusan, diberi kesabaran dalam mendidik dan urusan rumah tangga, diberi kesehatan dan dilancarkan dimudahkan. Amin. Amin. Bahkan umroh tadi, berarti udah haji dan umroh semua. Iya. Amin ya Rabbal. Enggak semua dia apa ya, tapi mudah-mudahan ini agak jarang kita lakukan, mendoakan langsung saudara kita ya Pak ya. Mudah-mudahan kita satu komplek ini yang penting sebenarnya. Kita tidak tahu Pak ya, doa itu makbulnya bisa dari saudara kita bukan. Ya, biasanya kita doa secara bersama-sama ini langsung khusus doa. Baik, saya lihat waktu sedikit lagi kita tutup dengan doa bersama. Ya, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau tanya satu Pak? Ada yang bertanya? Iya. Oh, ada pertanyaan. Pertanyaan satu ya Pak. Pertanyaan ya? Terkait dengan doa tadi, kekuatan doa. Oh, Apakah doa bisa merubah takdir? Itu saya. Terima kasih. Mohon penjelasan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan dari saya baca, tapi bilang-bilang timbul kalau nggak salah tadi seorang murid berantem dengan guru. Setelah itu guru tidak rela, maka ilmu itu hilang. Berkaitan dengan Adam kayaknya. Karena saya guru Pak, guru MDA. rasa ya Pak ya? Atau terus anak-anak. Kalau anak-anak sekarang Pak pelawan, akhirnya ya kita guru yang salah sekarang. Jadi ilmu yang diberikan itu tadinya menghilang. Apa cara untuk mengobatinya? Itu Assalamualaikum. Doa bisa merubah takdir, bisa, ya, bisa merubah takdir. Ya, karena apalagi doa seorang ibu ya terhadap anaknya, doa seorang anak terhadap orang tuanya, ya, karena itu terkadang mungkin anaknya
ada takdir mungkin di perjalanan musibah sebenarnya, tapi karena doa dari seorang ibu yang ikhlas, seorang ayah yang ikhlas, maka musibah itu tidak terjadi. Itu yang disebut dengan doa bisa merubah takdir. Yang kedua, enggak hanya di sini Pak, udah jadi Pak Umum, bahwa lingkungan itu membentuk memang kepribadian anak kita hari ini. Kalau dulu ya kita, maksud kita mau ngajari anak kita, diam enggak kalian? Kalau enggak saya lapor kalian sama orang tua kalian. Kalau dulu kita, kalau guru seperti itu ancaman kepada anak kita, pada saat kita diam kan itu. Kalau udah lapor ke orang tua tuh takut. Kalau anak sekarang digituin, lapor aja Pak katanya. Karena memang lingkungannya sudah sangat berbeda. Jadi itulah semuanya dengan ilmu ya Pak ya. Memang perlu kita menambah pengetahuan kita terkait dengan psikologi anak, ya, memahami karakter Gen Z ini, ya mereka kalau dari sisi pengetahuan mereka lebih banyak tahu daripada awal, ya, lebih banyak tahunya. Cuma masalah akhlak, itu kurang, etika dan kurang ada. Memang betul, orang yang tidak baik dengan gurunya tidak akan dapat keberkahan ilmunya. Ya, tapi itu sikap bapak tadi kan, keteladanan bapak tadi mengalah demi anak bagus. Ya. Tapi seiring dengan itu diberikanlah konten-konten bahwa ya coba dibuat dia sedikit berpikir, ya. Coba Ananda di posisi sebagai seorang guru nanti. Ya. Ini kan ke dirinya. Ya, kalau Ananda nanti sebagai seorang guru, ya, punya murid yang tidak mau diatur, kira-kira senang nggak? Bahagia nggak? Dibawa ke situ. Tapi kalau dengan ancaman, dengan ini kayaknya untuk generasi hari ini dilawannya Pak. Ya, kalau dulu kita ibu yang keluar atau kalian yang keluar, itu kita udah diam, tak berani. Sekarang guru ngomong gitu, guru-guru baru itu, anak-anaknya ribut semuanya, nggak bisa jatuh. Ibu yang keluar atau kalian yang keluar? Kata anak-anak, ibu aja lah Bu. Menangis guru. Nah, ini memang kondisi generasi hari ini yang kita hadapi begitu. Tapi alhamdulillah Pak, masih penting mereka masih mau mengikuti MDA Pak. Ya minimal adalah ngangkut nilai itu sedikit. Minimal dia mau datang ke masjid nih, ya. Nah itu bersyukur lah. Tapi kita bersyukur mereka, walaupun mereka ribut, walaupun mereka nakal, pas sholat waktu asarnya mereka sholat, pas sholat maghribnya mereka sholat. Nah, ya itu cara kita menangkal, ya. Sekarang serbuan-serbuan terhadap generasi kita ini luar biasa, ya. Mulai dari narkoba, ya kan, LGBT, ya kan, penyakit-penyakit yang luar biasa hari ini. LGBT yang parah, ya. Parah sekali, ya. Narkoba jelas, ya kan. Kemudian kenakalan, ya. Kalau kenakalan tawuran-tawuran udah tidak seperti dulu. Tapi yang berat sekarang ini LGBT itu, ya. Itu sangat berbahaya, ya. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya. Antara LGBT dengan narkoba sama-sama bahaya. Tapi LGBT ini payah pula kita untuk ini, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dia berkawan, rupanya banyak kejadian seperti itu. Ini kalau tidak dibentengi dengan akidah tauhid yang kuat, maka ya kita was-was juga dengan putra-putri kita. Mungkin itu Pak tanggapan Pak. Insyaallah Pak tetap sabar ya Pak ya. Sabar tadi teladan, ilmu, sabar, doa Pak. Doa. Itu Pak ketua masjid kami Pak Tarjan. Nah itu Pak. Jadi kenapa? Iya. Masya Allah. Ya, jadi harus tahu juga Pak. Luar biasa, masjidnya besar Pak ya. Iya Pak Tarjan namanya Pak. Iya. Tarjan. Iya. Masjidnya besar. Bersabar tuh. MDA-nya juga besar, halamannya juga luas. Mudah-mudahan sarana ini bisa membuat ibadah bisa kepada Allah SWT. Cukup? Cukup. Cukup.
Kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari ini ya Allah, pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Dengan segala kekurangan dan kecelakaan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Kau berikan mata kami yang sempurna, kami bisa melihat alam semesta ini ya Allah. Kami bisa melihat anak-anak kami bisa melihat saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Dengan mata ini kami bisa membaca Al-Quran ya Allah. Kau berikan nikmat mata ini, kami bisa berjalan kemana-mana ya Allah. Tapi terkadang mata ini kadang bermaksiat kepadamu ya Allah. Tanpa sadar mata ini kami gunakan itu jauh daripadamu ya Allah. Ampuni dosa mata ini ya Allah. Jadikan mata ini selalu berzikir kepadamu ya Allah. Kami sadar saudara-saudara ya Allah. Ada saudara-saudara kami yang lahir ke dunia ini dalam keadaan yang buta ya Allah. Mereka tidak bisa memandang wajah orang tua mereka dengan sempurna. Mereka tidak bisa memandang wajah sahabat-sahabat mereka. Dan kami Engkau takdirkan memiliki mata yang sempurna ya Allah. Terima kasih ya Rabb. Terima kasih Engkau berikan mata kami yang sempurna. Dan jadikan mata kami ini untuk selalu bertasbih, berzikir kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni dosa mulut ini ya Allah. Lidah yang sering berkata-kata, yang sering menyinggung perasaan saudara kami. Ya Allah, Engkau berikan lidah, mulut yang sempurna, yang kami bisa membaca Al-Quran, kami bisa berzikir kepadamu ya Allah. Tapi terkadang mulut ini kami berkata-kata kasar kepada orang lain. Ampuni ya Allah. Kami sadar sesungguhnya ada saudara-saudara kami yang lahir ke dunia ini yang dalam keadaan bisu ya Allah, yang tidak bisa berbicara sesempurna kami, yang tidak bisa berkata-kata kepada orang tuanya, kepada sahabat-sahabatnya, tapi mungkin mereka lebih mulia dalam pandangan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, Engkau berikan kami telinga ya Allah, telinga yang sempurna, yang bisa mendengarkan nasihat dari guru-guru kami, nasihat dari orang tua kami, nasihat dari sahabat-sahabat kami, dan kami bisa mendengarkan suara dari cucu-cucu kami ya Allah. Telinga kami sempurna, tapi terkadang telinga ini sering kami gunakan untuk jauh daripada-Mu ya Allah. Ampuni dosa telinga ini ya Allah. Ya Rabb, Kau berikan kami tangan dan kaki yang sempurna, kami bisa berjalan ke masjid ini dengan kuat ya Allah. Kami bisa mengayunkan langkah kaki kami ya Allah, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan tarawih, untuk beraktivitas bekerja mencari nafkah ya Allah. Pada saat yang sama saudara kami beberapa hari yang lalu kecelakaan ya Allah, dan harus diamputasi kakinya, dan tidak mampu untuk berangkat ke masjid, dan tidak mampu untuk mendatangi anak-anaknya, dan tidak mampu untuk beraktivitas ya Allah. Engkau sayang kepada kami ya Allah. Engkau berikan kami kaki yang sempurna, tangan yang sempurna ya Allah. Tapi terkadang tangan ini sering kami gunakan untuk memukul orang lain. Terkadang tangan ini mungkin pernah kami gunakan untuk mengambil hak orang lain, bukan dari kami. Ampuni tangan ini ya Allah. Ampuni kaki ini ya Allah. Jadikan tangan kaki kami selalu beribadah kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, seluruh panca-indera kami yang tidak percaya ya Allah, Engkau berikan dengan segala kesempurnaan. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kami pikiran dan hati ya Allah. Ya Rabb, Engkau masih berikan kami usia yang panjang sehingga kami bisa beribadah ya Allah. Jadikan akhir-akhir kehidupan kami menjadi akhir-akhir yang baik ya Allah. Jadikan amal-amal kami menjadi amal yang Engkau sukai ya Allah. Ya Allah, di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, kesehatan kepada kami ya Allah, untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini, karena bisa jadi Ramadan terakhir bagi kami. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kami bersama sahabat-sahabat kami, bersama jamaah kami ya Allah.
beri kesehatan, beri kekuatan kepada kami siang malamnya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami takut, kami takut dengan siksaan-Mu ya Allah. Kami juga belum ada jaminan untuk mendapatkan surga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan momentum Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik dalam sejarah kehidupan kami ya Allah. Engkau catat sebagai Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Engkau catat sebagai Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kami dan menjadikan kami menjadi ahli surga bersama para nabi-Mu, para sahabat Rasul, para syuhada, ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami, ya Allah, cucu-cucu kami agar mereka tetap beriman kepada-Mu ya Allah. Kami tidak mampu ya Allah. Kami manusia yang lemah ya Allah. Kami tiada daya. Kami belum bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada cucu-cucu kami. Ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga cucu-cucu kami, agar mereka tetap bertauhid kepada-Mu ya Allah. Kami belum bisa menjadi suami yang baik bagi istri kami. Kami belum bisa menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kami. Beri kekuatan, beri perlindungan, jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Jadikan anak kami menjadi anak, menjadi kebanggaan. Jadikan kami menjadi kebanggaan dari orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai jannah di dunia ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, satukanlah persaudaraan kami di sini ya Allah. Kokohkanlah persaudaraan kami jamaah Masjidul Falah ini ya Allah. Jemaah ini ya Allah, persaudaraan karenamu ya Allah, persaudaraan karena cinta kepada-Mu ya Allah. Jangan Engkau cerai beraikan kami ya Allah. Gak ada masalah-masalah yang sepele, masalah-masalah yang kecil ya Allah. Berikan kekuatan kesabaran kepada kami untuk menerima perbedaan ya Allah. Ramaikan masjid kami untuk bisa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami bisa menjalankan ibadah di sini ya Allah. Kuatkanlah kami, kuatkanlah persaudaraan, kuatkanlah kebersamaan di antara kami ya Allah, karena cinta kepada-Mu. Ya Rabb, jika ajal sudah menjemput, maka matikanlah kami dengan husnul khotimah ya Allah. Jika ajal sudah dekat pada kami, maka jadikan akhir kami akhir yang baik, akhir di mana kami beribadah kepada-Mu, akhir di mana kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fil lana wa lana warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baina wa baina maksiatik, wa min ta'atik ma tubaluna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sarana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kekhilafan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita berdiri semua di sini, saling bersalaman sebelum pulang. Ya, bisa berdiri semua Pak, semua berdiri.
tuntas tidak tuntas, waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.